Satu hari satu juz. Saya alhamdulillah sampaikan ke teman-teman di beberapa DKM, tolong jangan ngundang ustaz dari luar kalau imam tarawih. Lah, ustaz terus kumaha tuh? Ini Perum banyak orang, banyak laki-laki. Terus kita harus jadi imam? Iya. Alhamdulillah, Al-Muhajirin ini nih, Permata Intan. Iya, Permata ya. Iya. Permata Intan itu udah itu Mas semuanya. Masyarakatnya itu. Jadi imam gitu. Saya nanya, berapa orang nih yang jadi imam? 15 orang. Berarti satu bulannya dua kali. Berarti masih kurang. Tahun depan 30 orang. Dan bisa gini proyeknya. Ini proyek besar. Proyek besar nih. Proyek akhirat. Bukan proyek bikin buku Ramadan. Umi, gak perlu itu Umi. Gak ada juga gak apa-apa ya buku Ramadan mah ditandatangan gitu. Rariwo ya. Yang penting nih program akhiratnya jelas nih ya. Nih program akhiratnya apa? Bahwa program akhiratnya kita ingin memaksimalkan sholat malamnya. Nanti satu orangnya itu, setiap orang yang sudah siap jadi imam tunjuk aja 30 orang untuk jadi imam. Pak Amas juz 1 ya. Maka dia di hari pertama di juz 1. Makanya nanti dia akan mengimami dengan juz 1-nya. Siapa lagi yang mau daftar? Abeni, jadi imam. Siapa? 2 tuh, juz 2. Bapak ngapalkan di Syawal sampai nanti ketemu Sya'ban. Setahun kan? Saya yakin itu setahun mah bisa. Bisa itu. Setahun ngapalin 1 juz. Makanya nanti Masya Allah, Bunda pernah mimpi gak sih? Mimpi imam, mimpi tamat 30 juz di sholat malam. Pernah mimpi? Ya sudah palingan. Tidak pernah protes. Kalau nggak pernah mimpi, nggak pernah digapai itu cita-cita gitu loh. Ya Allah, mani ingin ya menyelesaikan bacaan Quran se-Quran dalam sholat. Padahal Bunda mah cuma dengerin doang. Ikutin imam. Juz 1 dibacain, juz 2 dibacain, juz 3 dibacain. Begitu dikujang ya. Udah begitu. Tuh. Ili badannya biar kujang jik. Tos 4 rakaat istirahat heula, baralik heula. Terus ngapain? Ngopi, bala-bala gitu, lurusin kaki. Mantep, tiduran. Habis itu ngumpul lagi, gas lagi gitu. Dan itu boleh. Gak usah cina riweuh wae. Badai ka mana? Habis itu kan kita tidur doang. Ustaz Masudon tadarus. Kan sholat kita tadarus. Biar dengerin aja. Gampangnya. Akhirnya banyak yang sholat di rumahnya. Kenapa sholat di rumah? Biar sampai satu malamnya 1 juz. Karena di masjid tidak sampai. Mudah-mudahannya nanti bukan hanya pesantren, tapi semua masyarakat juga jadi begitu. Syukur-syukur Masjid Agung, Pak. Saya yakin sebenarnya kalau Masjid Agung di setiap kotanya itu sholatnya lama, minimal satu malamnya 1 juz, Pak. Saya nih yakin penuh, Pak. Orang rindu sebenarnya dengan itu. Cuman pas gue ngobrol, Pak, gimana kalau tahun ini Ramadannya 1 malamnya 1 juz, mual daratan. Gini, saya nih dicoba ya. Abi yakin kalau udah sepanduknya gede, terus di situ 30 imam, terus di bawahnya per malam 1 juz. Sok rakaat nama Bu, pada 2 tilu terserah pilih pada 2 tilu keneh wae. Atau yang 11 mangga, jangan perdebatkan itu, sok silakan. Tapi 1 malamnya 1 juz. kan kayaknya enak ya. Sampai malam gitu, apalagi Tasik kota santri Pak. Plus minus kan, Unsil jadi negeri itu plus minus. Minusnya semua agama ada. Artinya kota santri bakal bukan hanya ada santri. Yang tadinya santri Islam doang, nanti akan ada santri Hindu Buddha. Yang sekarang sudah bikin komunitasnya. Komunitas Buddha, komunitas Hindu, komunitas Katolik, sekarang sudah ada mahasiswa itu. Artinya kedepannya kalau Islamnya tuh santai aja gitu. Bisa jadi seperti negara ini se-Indonesia yang sudah mulai turun jadi 70% sekarang muslimnya. Kalau tidak sigap gitu. Nah, dan itu kecintaannya di sholat malam. Hadirkan imam-imam muda. Wah, fotonya imam-imam muda semuanya. Saya yakin mudah-mudahan penuh dah ke masjid. Bahkan mual absen, komo yang butuh imam ya.
ada kayak diciriin gitu ya. Yang ini kok ada nggak ya nomor teleponnya yang ini gitu. Kalau Allah takdirkan ini imam di masjid, boleh nggak ya Allah takdirkan berikutnya imam di rumah tangga kan itu ya. Gimana beda ya hari mis-mis yang belum nikah, aduh beda. Kita mah kan berharap matinya baik dalam keadaan terbaik kan gitu. Kita mah udah mikirnya bukan pasangan. Kita mah mikirnya ya Allah ini udah makin tua, saya mau meninggal dalam keadaan terbaik dan sholatnya ingin terbaik, meni susah kita nyari. Dan masya Allah memang ini perubahan tiap tahun ya, ayah bunda, tiap tahun berubah. Dan ternyata semangat yang lama dan santai itu makin diminati, itu kerennya. Saya perhatikan itu di Tasik lah ya. Tiap tahun teh jadi dikejar sekarang mah kadinya cina nyantai. Kesana cina gitu santai. Jadi sholat itu dikejar yang santai, masya Allah. Itu perubahan itu. Dan nanti kedepannya saya insya Allah akan ajukan ke masjid-masjid 1 juz 1 malam. Dan saya yakin bisa. Siapa Ji? Tasker, nukir mah jangan kasih kendor. Tapi dia tidak usah tunduk, diajar namanya lagi. Masa tunduk wae. Ya. Boleh nggak kalau ngantuk itu ngantuk nih? Dan kita mah ngantuknya dituturkan ya. Harusnya jangan diikuti. Misalnya kayak ngantuk kurang. Boleh nggak sih? Boleh. Preska? Sholat? Aku lagi sholat boleh gitu kan? Boleh. Ya nggak boleh mah bunda itu pas Miss pinjem eta lah. Nah itu nggak boleh. Bercakap nggak boleh. Kalau bawa sendiri boleh. Dah sholatnya kita mah jadi ini pak ya, jadi kaku. Sholat itu fleksibel. Jalan dong kayak diantep dong. Iya dia tuh kalau lotor. Dia antep gue. Saya kurang mahapus dia tengah hadap ke Allah ya. Handphone bunyi matikan. Handphone bunyi matikan. Makanya sebenarnya gini, kenapa ada orang yang kekeh pas sholatnya gini? Baca Quran maksudnya. Sebagian jadi boleh. Ya, bagi yang sudah hafal Quran bisa hilaf. Orang can apal mah tuh. Menikot ningali kupingkeun memang can ponok terus. Dia memang ini gagayaan. Itu teh bagian hafal Quran, Pak. Makanya kenapa di Masjidil Haram, Masjid Nabawi di depannya ada Quran gede. Mereka hafal Quran. Takut ada salahnya. Itu orang mah pancan apa jauh ningali. Mani semangatna teh keren weh. Di setiap masjid itu jadi ayat nih. Quran salat ada tuh. Taruh ada imam hafal Quran gitu. Dan alhamdulillahnya memang dicarilah, namanya dicari akal kan, diakali. Saya kan apal Ar-Rahman, takut salah baca Ar-Rahman, saya buka. Gitu. Ya udah sok Ar-Rahman doang. Jangan pindah Al-Waqiah kan apa? Biar semangat menghafalnya tetap ada. Itu yang kedua. Siap ya? Qiyamul Ramadannya makin mantap ya. Kalau nggak bisa lebih lama, kalau nggak bisa lebih bagus, atau lebih paham. Siap lebih paham? Minimal pas baca Al-Ikhlas deh, Allahus Samad, udah paham? Allahus Samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Ingat, oh Allah tempat bergantung. Jadi Bismillah harus makin paham. Makanya nanti kalau itikafah dikasih tahu bacaannya apa dulu gitu. Nanti rakaat ini baca apa? Nanti kita baca dulu sebelumnya, dilihat dulu gitu. Biar nanti pas dibacakan ayatnya itu kita paham. Kayak tadi kan baca Ali Imran, Ar-Rahman, Al-Baqarah, kita kasih tahu biar semakin paham. Budak-budak kan sebenarnya sudah banyak sering dengar ya, hanya mungkin belum banyak pahamnya. Ini tinggal pahamkan saja. Kayak wa yamna'unal ma'un, kan sudah hafal itu. Tapi belum tentu terjemahnya tahu. Bahkan mungkin sampai hari ini mungkin saja ada yang belum tahu sampai hari ini. Wa yamna'unal ma'un. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadarus. Yang ketiga itu tadarus. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau masuk Ramadan, apalagi Ramadan terakhir, tadarusnya makin mantap. Dan tadarus itu bukan sendirian. Tadarus itu bareng-bareng. Maka Nabi tadarusnya dengan malaikat Jibril. Yang menarik adalah kalimat Nabi sedang dengan Jibril itu disebut ajwa dan nas, manusia yang paling dermawan. Lihat,
Dermawan tapi dikaitkan dengan Quran. Padahal dermawan yang kita pahami mah apa? Seneng ngasih kan? Ya. Infak sedekah kan? Ternyata Bunda gini, kalau kita nggak punya uang untuk sedekah, atau waktu kasih buat Allah dengan Qurannya. Ini mah uang nggak disedekahin, Quran nggak dibaca, waktunya nggak dikasih sama Allah. Ya, maka Ramadan mah nanti Bismillah tadarus. Tadarus mah judulnya tadarus itu menghafal, belajar. Makanya di beberapa masjid ada kajian gitu ya. Yang pertama baca doa. Yang kedua sholatnya maksimalkan. Yang ketiga tadarus. Tadarus itu berarti hemat saya ayah bunda tidak ada pelajaran apapun yang harus dipelajari di setiap malam-malam Lailatul Qadar atau di malam terakhir kecuali Quran. Jangan yang lain, Quran. Walaupun dari tinjauan yang berbeda, misalnya dari sisi akidah boleh silakan, dari sisi ibadah silakan, dan yang ketiga dari sisi kisah. Jadi silakan ajarkan kisah. Kayak tahun kemarin saya di Abu Bakar lebih condong ke kisah. Nabi Yusuf dibahas, pokoknya mah nggak bahas Yusuf beres lah gitu. Kemudian Nabi Musa itu kalau dari tinjauan sejarah. Kalau kayaknya untuk tahun ini lebih ke ibadah. Itu bekal dari Mesir, nanti yang dibahasnya adalah bab ibadah nanti. Kebanyakannya ke situ arahnya nanti berkaitan dengan ibadah. Tapi tentunya akidah tidak ditinggalkan, juga kisah tidak ditinggalkan. Pasti akan dibahas. Nah, ini berkaitan dengan yang ketiga tadarus. Maka pastikan tadarus kita itu hafal, faham. Mudah-mudahan pemahaman kita ditambah. Sering berdoa bukan? Kalau mau baca Quran. Apa doanya? Allahumma rabbi zidni ilman warzuqni. Doanya apa saja bebas ya. Misalnya kayak gini, ya Allah jadikan saya orang yang paham Quran. Ya Allah jadikan saya paham tafsir Al-Quran. Minta sama Allah. Makanya sebagian ulama mengatakan masuk 10 terakhir Ramadan itu perbanyak isti'anah, meminta tolong sama Allah. Sok perbanyak minta tolongnya agar Allah mudahkan segalanya. Cukup? Itu tadarus. Berikutnya yang keempat, apa yang harus kita lakukan di saat Lailatul Qadar? Sedekah. Kan tadi Nabi orang paling dermawan tuh. Sampai habis pak harta Nabi. Datang orang Ansor kasih, datang orang Ansor kasih, datang orang Ansor kasih. Sampai Nabi mengatakan karena hartanya sudah habis, datang lagi orang Ansornya. Kata Nabi, kalau kamu menahan dirimu, Allah akan cukupkan. Tidak minta-minta lagi, Allah cukupkan gitu. Dan itu doa dari Nabi, jadi tercukupi. Dan ini juga isyarat bagi kita ayah bunda. Pokoknya mah semua ucapan kita itu doa gitu ya. Itikaf sekarang insya Allah saya paham Quran. Tiba-tiba ada yang ngobrol, gus kolot gitu. Ya justru saya karena sudah tua, saya harus maksimal. Mau bisa, insya Allah bisa. Ini ke hari kamu gus kolot mau bisa, pikun di kamu teh. Insya Allah bisa. Siap ya. Jadi ucapan kita doa. Turun hujan, ya Allah alhamdulillah ya, mudah-mudahan barokah. Tidak dilaknat. Allah, ini hujan atau uih kumaha? Jadi we kumaha? Atau uih kumaha? Jadi we kumaha bingung? Padahal mah udah gak usah bingung. Alhamdulillah ya Allah hujan. Dan upami kitu mah langsung we mesen Grab, bebas teu kudu riweuh layak. Jadi setiap doa kita, setiap ucapan kita jadi doa lah. Apalagi orang tua kepada anaknya ya. Mudah-mudahan semuanya jadi doa-doa. Ini saya tadi sahur lagi kan. Alhamdulillah sahur ini bareng keluarga. Tadinya istri saya mau diajak ke sini. Ada istri dan anak saya komplit, tapi bobo si adeknya. Adek bobo, terus istri saya bagian kuliah online. Jadi nggak diajak ke sini. Tadi itu kita sahur murni nggak pakai nasi. Nggak ada yang pakai nasi satu pun. Padahal nggak sebuting. Tapi memang kita udah nggak bisa kena nasi. Alhamdulillah sahur kita udah nggak pernah kena sangu ya. Kita itu paling buah gitu. Ke bawah sama yang kecil pun. Karena yang kecilnya udah nggak pernah makan nasi. Jadi yang kecil mah nggak mau nasi. Akhirnya buah gitu. Kita kayak jadi ikut ya. Kita mah kurma lah, susu gitu. Ini yang memang